Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, boleh dapat senyumnya sedikit? Ya. Oke, kita bersyukur di bulan Juli dan Agustus ini kita akan membahas kitab Mazmur. Ya, khusus bulan Juli ini kitab Mazmur difokuskan untuk bagaimana kita melihat ketika kita mengalami berbagai macam musim kehidupan, pergumulan. Ternyata Tuhan juga memberikan jawaban lewat kitab Mazmur ini, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bereaksi dan menanggapi situasi-situasi yang kita hadapi di bulan Juli ini. Nanti di bulan Agustus kita juga masih akan ada beberapa kitab Mazmur yang akan kita bahas, yaitu terkait dengan bagaimana kita melihat perbuatan Tuhan yang besar di dalam hidup kita, sehingga kita bisa melihat adanya ucapan syukur dan sukacita yang seharusnya muncul di dalam kehidupan kita. Nah, mari saya ajak kita untuk hari ini kita membahas satu Mazmur dari Mazmur 73. Saya ajak kita membaca dari ayat yang pertama, kemudian ayat ke-27, 28 itu ayat-ayat terakhir. Oke, kita akan baca bersama-sama. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat 1 kemudian 27, 28. Nah, sebetulnya nanti ulasan kita, renungan hari ini didasarkan ayat 1 sampai ayat 28 sebetulnya ya. Tapi karena itu kalau kita baca semua pasti cukup panjang, jadi kita ambil depannya dan juga belakangnya. Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Nah, anak kata ini kadang-kadang bisa menimbulkan pertanyaan. Berzina dengan meninggalkan engkau, ya berarti bisa saja berzina tanpa meninggalkan Tuhan. Begitu kan? Tetap ikut Tuhan tapi berbuat zina. Nah, tapi ayat ini tidak berkata begitu, artinya adalah dalam konsep perjanjian lama, ketika orang Israel dengan Tuhan, itu adalah seperti relasi mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki. Relasi yang eksklusif, maka ketika orang Israel itu meninggalkan Tuhan, itu dianggap berzina, tidak setia kepada Tuhan. Jadi artinya di sini adalah sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa, kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau, ya, atau meninggalkan Tuhan. Nah, 28, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kitab Mazmur itu adalah kitab yang cukup khusus atau spesial dibanding kitab-kitab yang lain. Karena kitab Mazmur ini sebenarnya berisi nyanyian atau pujian ya, yang umumnya juga dinyanyikan di bait Allah. Nah, yang menjadi menarik adalah pujian ini dibuat untuk mengungkapkan, mengekspresikan apa yang sedang dirasakan oleh pemazmur atau yang menulis Mazmur itu. Ya, apa yang sedang dia rasakan, dia ungkapkan lewat tulisannya itu, sehingga ketika dia sukacita, ketika dia bersyukur, ketika dia mengalami masalah, ketika dia tertekan hatinya, ketika dia merasa dia sendiri, ketika dia merasa dimusuhi banyak orang, apa yang dia rasakan itu dia ungkapkan semua di dalam Mazmur atau nyanyian yang dia tuliskan. Nah, sehingga sebetulnya kitab Mazmur ini sangat memberikan kekuatan kepada kita ketika kita mengalami situasi tertentu. Karena seringkali itu mewakili perasaan kita juga. Tetapi kitab Mazmur bukan hanya kitab yang berisi tentang perasaan kepada Allah, tetapi juga satu pengajaran bahwa di tengah-tengah situasi yang demikian, kita bisa melihat karakter Allah di situ. Kita bisa melihat sifat dan bagaimana perhatian, kasih Allah, penyertaan Allah di tengah situasi itu. Maka kitab Mazmur ini sangat indah sekali sebetulnya. Ya. Nah, khusus di dalam pasal 73 ini, kitab Mazmur, ini juga merupakan pergumulan dari pemazmur. Nah, saya akan coba bagi 3 bagian perjalanan iman
pemazmur. Gimana yang pertama, pemahaman iman. Pemazmur memiliki pemahaman iman tertentu. Tapi ketika pemahaman iman ini dia pegang, dia lihat kenyataan yang terjadi di dalam hidupnya, di dalam hidup orang lain, kok tidak sama dengan pemahaman iman yang dia pegang. Maka itu menjadi satu pergumulan iman di dalam batinnya. Dan di dalam pergumulan itulah kemudian dia menemukan jawaban dan itu membawa sebuah pembaharuan di dalam hati dan hidupnya. Nah, mari kita akan coba lihat. Ya. Nah, bagian yang pertama itu pemahaman iman. Ini ada di dalam ayat 1. Apa sih sebetulnya yang menjadi pemahaman iman yang dipegang oleh pemazmur? Ini ditulis oleh Asaf. Asaf itu adalah seorang pemimpin pujian, musik, lagu ya yang akan mengarahkan umat Allah di bait Allah untuk memuji Tuhan. Dan ini ditetapkan oleh Daud, dipilih diangkat oleh Daud, Raja Daud. Nah, ini Mazmur Asaf. Dia katakan begini, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Nah, ini adalah sebuah statement, keyakinan bahwa Tuhan itu baik bagi mereka yang tulus hatinya dan bagi mereka yang bersih hatinya. Ini bicara soal kekudusan, soal ketulusan di dalam mengikut Tuhan. Artinya apa? Bahwa kalau Tuhan baik kepada mereka yang tulus hatinya, berarti kepada orang yang tidak tulus hatinya, orang yang kotor hatinya, orang yang berbuat jahat di dalam hidupnya, pastinya Allah berbuat baik atau tidak? Allah tidak baik kepada mereka. Jadi konsekuensi wajarnya adalah ketika kita melihat ada orang-orang yang tulus hatinya mengikut Tuhan, maka adalah sangat masuk akal kalau hidupnya itu baik. Hidupnya itu diberkati, hidupnya itu semua di dalam kebaikan Tuhan. Tetapi adalah hal yang tidak masuk akal ketika ada orang yang berbuat jahat di dalam hidupnya, tapi kebaikan-kebaikan, berkat-berkat itu justru ada di dalam orang itu. Karena seharusnya orang itu mengalami apa? Celaka, kesialan, dan sebagainya. Nah, saudara, tetapi kenyataannya yang terjadi, yang dilihat oleh pemazmur ini satu hal yang berbeda. Justru ketika dia mengamati, kan harusnya Allah itu baik kepada orang yang benar. Dan itu yang dia yakini karena pengalaman hidup nenek moyangnya. Bahwa Tuhan berbuat baik kepada orang yang benar-benar benar di hadapan Tuhan, tulus hatinya. Tapi ketika dia melihat, menyaksikan, justru dia perhatikan tidak sedikit orang-orang yang benar ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh mengalami satu keadaan yang tidak mudah. Sering mengalami sakit yang berat, sering mengalami pergumulan yang sulit untuk dihadapi. Sebaliknya orang-orang yang jahat justru dia malah kok hidupnya itu baik, hidupnya itu makmur. Maka kemudian ini menjadi pergumulan buat pemazmur. Nah, pergumulan ini diungkapkan dari ayat 2 sampai ayat 15. Nanti saudara kalau pulang rumah bisa dibaca satu persatu bagaimana jahatnya yang disebut orang yang ada di dalam ayat-ayat itu. Ya. Pergumulan iman ini, pemazmur mengatakan begini, tetapi aku ketika melihat itu, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, jatuh dan kemudian kehilangan imanku kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab aku cemburu, envy, aku iri hati kepada orang-orang yang arogan, yang sombong sekali. Tapi justru orang yang begitu arogan, sombong, mereka itu mengalami prosperity, mengalami kemujuran, kekayaan, kesejahteraan di dalam hidupnya. Dan itu padahal adalah orang-orang fasik. Nah, orang fasik itu menurut kitab Mazmur dan juga perjanjian lama itu sederhananya begini. Orang fasik itu adalah orang yang tidak menghormati, tidak takut kepada Tuhan. Dan juga orang yang tidak menghargai orang lain. Jadi kalau kita perhatikan satu persatu, orang ini adalah orang yang berani merancangkan satu hal yang jahat kepada orang lain.
Dan dengan jelas-jelas ketika dia merancang, dia sangat bangga sekali dengan rancangannya itu untuk menghancurkan orang lain, untuk mencelakakan orang lain. Nah tetapi pemazmur lihat orang ini, orang yang sehat-sehat. Itu satu, itu di dalam ayat-ayat itu ya. Tidak pernah dikatakan kuat dan sehat mereka. Bukan cuma sehat, tapi kuat, artinya bugar. Dan yang kedua, mereka itu orang yang diberkati secara finansial. Yang ketiga, mereka itu dikatakan tidak mengalami kesusahan yang umumnya dialami oleh manusia atau orang lain. Wah ini kan keterlaluan banget nih begitu ya. Ada orang yang tulus hatinya berjuang setengah mati, tapi kondisi ekonominya pas-pasan. Tapi malah berjuang dengan penyakit, berjuang dengan pergumulan keluarga, padahal dia orang yang setia. Tapi ini orang yang jahat sekali, badannya sehat, nggak suka migrain, begitu kan? Ya, kecapean juga nggak vertigo, begitu. Nah, bahkan dia tidak pernah mengalami kesulitan yang umumnya dialami manusia. Maka saudara di dalam ayat-ayat itu dikatakan bahwa maka orang banyak itu ketika lihat hidupnya, mereka berbondong-bondong boleh kata mereka datang dan meniru perbuatan orang itu. Dan akhirnya membawa kepada hal yang makin menjauh dari Tuhan. Tapi itulah yang dialami. Maka ini menjadi satu hal yang sulit bagi pemazmur untuk memahami. Maka pemazmur sampai satu titik mengatakan sia-sia kalau begitu. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Kalau aku menjaga hidup sedemikian rupa, hidupku seperti ini masih ada begitu banyak pergumulan. Sedangkan orang yang jahat seperti itu, dia justru mengalami keadaan yang beruntung. Maka pertanyaan umumnya adalah, di mana keadilan Tuhan? Betul nggak? Saudara, ada seorang pemain sepak bola bernama Christian Atsu. Dia orang Nigeria dan sempat bermain di Liga Inggris di 2 klub. Tahu? Kenal? Kenal mungkin enggak ya? Tahu? Gitu ya. Nah ini termasuk orang yang cukup hebat main sepak bolanya. Nah, dia kemudian pindah ke Turki dan bermain sepak bola di salah satu klub di Turki. Saudara, Christian Atsu ini orang yang sangat setia kepada Tuhan. Bahkan dia mengatakan, the best in my life is Jesus. The best thing in my life is Jesus. Jadi hal terbaik di dalam hidupku, not sepak bola, begitu kan, tapi Jesus. Dan dia di sosmednya, dia berani menuliskan ayat-ayat Alkitab. Dan dia juga berani bersaksi tentang Yesus, pemain sepak bola. Dan dia membantu cukup banyak secara finansial sekolah yang dikhususkan untuk anak-anak yatim piatu. Nah sudah pada suatu hari ketika dia pertandingan di Turki tahun lalu, awal tahun lalu, maka dia membuat satu tendangan yang akhirnya golnya itu menjadi gol penentu kemenangannya untuk klubnya itu. Tapi kemudian keesokan harinya dia ditemukan meninggal oleh karena ada gempa bumi di kota itu, namanya kota di Turki Anyaka atau apa, tapi itu adalah tempat atau kota di mana kalau di Alkitab itu namanya Antioquia, itu tempat yang sama. Ya, Antioquia itu di Alkitab, tapi sekarang di wilayah Turki namanya itu. Dan dia tinggal di situ di apartemen dan kemudian ada gempa dan pada waktu gempa terjadi kecelakaan di mana dia keruntuhan dan akhirnya dia meninggal. Saudara, ini orang yang baik-baik, orang yang berani mengikrarkan imannya. Dia membantu orang lain. Tapi endingnya secara manusia kita lihat apa? Ini seperti orang sial, bukan? Maka pemazmur mengatakan, setiap pagi aku seperti orang yang menerima tulah.
seolah-olah ini tidak adil Tuhan. Maka akan adil ketika kita mengalami seperti itu dan kemudian kita menuntut Tuhan, seharusnya Engkau memberkati aku karena aku sudah seperti ini, mengikut Engkau dengan setia. Tapi kepada orang itu yang menipu aku, yang memperlakukan aku seperti itu, harusnya Engkau menghukum dia Tuhan. Kalau Engkau adil, Engkau harusnya menghukum dia. Saudara, bukankah itu yang seringkali bisa kita ucapkan? Mungkin justru itu keluar juga di dalam hati kita. Kita senang kalau orang yang menjengkelkan kita itu mengalami celaka, betul tidak? Nah, ini benar Tuhan bekerja, kan begitu ya. Nah, saudara, ketika kita bicara tentang keadilan Tuhan, kita itu perlu hati-hati. Sebab apa? Ketika kita menuntut Tuhan, Tuhan Engkau tidak adil. Harusnya Engkau bersikap adil menghukum dia. Saudara, kalau Tuhan benar-benar mau menyatakan keadilannya, benar-benar mau menyatakan keadilannya dalam dunia ini, secara fair, saudara, bukan cuma dia yang perlu dihukum oleh Tuhan. Tapi siapa? Kita juga perlu dihukum. Kita juga perlu mendapatkan keadilan oleh karena dosa yang kita lakukan. Jadi ketika kita katakan harusnya Tuhan menghukum, lalu siapa kita yang berani mengatakan seperti itu? Sedangkan sebenarnya kalau kita betul-betul keadilan Tuhan diterapkan dalam hidup kita, kita adalah orang yang seharusnya dihukum oleh Tuhan. Tapi hari ini kita bisa diselamatkan. Karena apa? Hukum dan keadilan itu sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Sehingga dia menawarkan keselamatan bagi kita yang mau menerima dia. Bukan karena kita lebih baik, tapi kita diberi kesempatan untuk bisa mengalami belas kasihan Tuhan. Dia belum mengalami belas kasihan Tuhan. Kita sudah menerima belas kasihan Tuhan. Maka kalau hari ini ada kebencian, ada kepahitan, oleh karena seseorang melakukan sesuatu dalam hidup kita, buang itu. Kita katakan pada Tuhan, aku pun juga adalah, kalau tidak dipegang oleh Tuhan, bisa-bisa aku bisa lebih jahat dari orang lain. Betul tidak? Tapi oleh karena anugerah Tuhan, Tuhan jaga aku. Sudah, tetapi ini tidak mudah untuk dilihat oleh pemazmur. Maka pemazmur mengatakan, sia-sia aku mempertahankan hati yang bersih. Dan dia lebih baik meninggalkan Tuhanlah, berbuat seperti itu seperti orang lain yang ikut perbuatannya dan kemudian diberkati. Nah, saudara, ini menjadi pergumulan yang luar biasa buat pemazmur. Dan ketika pemazmur mengatakan di ayat berikutnya tadi ini, ya, ayat 14-15, bahkan dia katakan, aku mau mengatakan bahwa percuma ikut Tuhan. Tapi kalau aku berkata begitu, aku akan berkhianat kepada angkatan berikutnya. Sebab apa? Nenek moyangku mengajarkan apa yang benar. Dan aku mengenal Tuhan yang benar. Masa hanya karena pengertianku, pengalamanku seperti ini, aku mengajarkan orang lain kepada generasi yang selanjutnya, anak cucuku, bahwa percuma mengikut Tuhan. Maka dia katakan, aku berkhianat kepada angkatan yang berikutnya kalau aku mengatakan itu. Sebab dari pengalaman Tuhan itu baik. Tapi ini susah untuk dipahami oleh pemazmur. Maka pemazmur mengatakan, tetapi aku ketika bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Gak mudah untuk memahami ketika kita dalam pergumulan tertentu. Tuhan, kenapa aku alami ini? Kenapa harus aku alami sakit ini? Mungkin bukan terhadap orang jahat, tapi terhadap orang lain pun. Kenapa Tuhan? Sama-sama kami pelayanan, tapi saya mengalami seperti ini. Kok dia tidak mengalami apa-apa, hidupnya seolah enak. Bisa jadi membuat kita iri hati walaupun mungkin dia tidak berbuat jahat. Begitu kan? Jadi ada banyak hal di dalam hidup kita yang sulit untuk kita mengerti. Dan ayat 21 dikatakan, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Saudara, jadi hatinya itu pahit sekali. Gak bisa terima kenyataan ini. Aku dungu dan tidak mengerti. Betul-betul tidak bisa paham. Seperti hewan aku di dekatmu. Dia mau mencoba memahami, gak ngerti. Saudara, tetapi kemudian justru di tengah-tengah situasi itulah dia mengalami titik balik. Yaitu kapan? Ini kita lihat.
Dia mengalami titik balik, yaitu ketika dia merasa tidak tahu apa-apa, dia bingung, dia betul-betul gelisah, hatinya pahit, tapi kemudian dia masuk ke dalam tempat kudus Allah. Itu bisa gereja, bait Allah waktu itu, atau tempat kudus Allah adalah kehadiran Allah di mana kita hadir, berserah pada Tuhan, bertanya pada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan, membaca firman Tuhan. Kita datang masuk ke dalam tempat kudus Allah. Dan ketika dia masuk ke tempat kudus Allah, dan dia memperhatikan bahwa kesudahan orang-orang fasik ini, itu akan mengalami kebinasaan. Itu ayat-ayat selanjutnya ditunjukkan bagaimana orang fasik itu mengalami kebinasaan. Saudara, kemudian ayat 21. Ketika dia merasa bodoh seperti hewan. Tapi menarik sekali. Walaupun seperti hewan bodoh, tidak ngerti apa-apa. Tapi seperti hewan yang di dekat Tuhan. Dan katakan, Tuhan, aku nggak tahu apa-apa. Aku nggak ngerti ini Tuhan. Tetapi aku tetap dekat Tuhan. Di dalam ketidaktahuannya dia mencari Tuhan. Dan ketika dia mencari Tuhan, dia tahu siapa yang pegang hidupnya. Maka pada waktu dia datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, dia paham bahwa kesudahan orang fasik itu adalah kebinasaan. Dan yang kedua, dia tahu bahwa yang terutama itu Tuhan, bukan berkat Tuhan. Saudara, kita sering berpikir begini, atau kita bisa berpikir begini, bahwa kalau Tuhan masih terus memberkati orang yang jahat ini, seperti yang dikatakan di dalam Mazmur ini, dia berani berkata begini, lihat keadaan kami, baik-baik semua. Tuhan tidak tahu apa yang kami lakukan, dan tidak ada pengetahuan pada yang maha tinggi. Dia berani katakan itu. Artinya ini keadaan kami baik, kami berbuat jahat, kami juga tetap baik, artinya that's okay. Tuhan tetap oke dengan apa yang kami lakukan. Begitu. Saudara, tetapi ingat ketika kita melihat ini dan kita mungkin berpikir keadaannya ini, oh ini orang tidak dihukum Tuhan. Saudara, tapi saya ingat ada Mazmur pasal yang pertama. Bukan Mazmur, Roma pasal pertama. Di Roma pasal pertama, di situ ditunjukkan ada orang-orang yang seharusnya dia tahu kebenaran. Tapi kemudian ketika dia dikasih tahu kebenaran, dia mengeraskan hatinya dan tetap melakukan apa yang dia mau lakukan. Maka kalimat di dalam Roma pasal 1 itu jelas sekali dan itu mengerikan. Maka dikatakan Tuhan menyerahkan mereka kepada dorongan hati mereka. Saudara, ketika orang ditegur, dia tidak mau dengar. Ketika Tuhan tegur keras, orang tidak mau dengar. Ketika dia mengeraskan hati dan dia merasa bahwa percuma ikut Tuhan, Tuhan tidak tahu apa-apa, pokoknya kami maunya begini. Ketika satu titik di mana kita terus mengeraskan hati kepada Tuhan, maka mungkin satu titik di mana Tuhan katakan, Tuhan menyerahkan orang itu kepada dorongan hatinya. Saudara, kalau kita lihat itu, maka pada waktu dia merasa diberkati masih dalam hidup sukses, dia tidak mengalami penghukuman, terus dia dalam kejayaannya. Saudara, di dalam kejayaannya ini pun juga bisa merupakan penghukuman dari Tuhan. Kenapa? Artinya Tuhan membiarkan mereka berjalan tetap seperti yang mereka mau, oke? Tapi mereka itu orang yang sedang menuju kepada kebinasaan. Karena dia selalu merasa oke dengan apa yang dia lakukan. Nah, saudara, itulah sebabnya sangat penting bagi kita orang-orang percaya. Ketika kita ikut Tuhan, Tuhan menegur kita. Tuhan mengingatkan kita akan dosa tertentu, kita perlu langsung serahkan diri pada Tuhan dan minta ampun pada Tuhan, tinggalkan dosa. Ketika kita keraskan hati, dan Tuhan tidak mau peduli lagi pada kita, hancurlah kita. Maka hari ini hati yang terbuka untuk diubahkan oleh Tuhan itu sangat penting sekali. Saudara,
maka pemazmur melihat kesudahan orang-orang fasik itu pasti akan menuju kebinasaan. Walaupun sedang terus kaya, walaupun sedang terus sehat, tidak ada masalah dalam hidupnya. Tapi pemazmur dengan kacamata rohaninya dia lihat, orang ini sedang menuju kepada kebinasaan. Maka Dallas Willard, dia seorang penulis yang cukup terkenal tentang spiritualitas iman. Bagaimana kita menumbuhkan kedekatan dengan Tuhan. Dia katakan begini, hanya dengan mendekat kepada Tuhan, kita bisa melihat dunia dengan cara yang benar. Karena dia adalah sumber segala hikmat dan kebenaran. Maka kemudian pemazmur mengatakan sampai pada ini ada dua hal tadi. Ya, orang fasik akan dihukum, yang terpenting adalah Tuhan, bukan berkat Tuhan. Maka pemazmur pada waktu dia menemukan ini, dia katakan, aku tetap dekat dengan Tuhan, itulah yang paling penting. Engkau memegang tanganku. Dan pemazmur di dalam ayat-ayat berikutnya dia katakan begini, menarik sekali. Di bumi tidak ada yang lain selain engkau yang kuingini Tuhan. Waduh. Pemazmur sampai kepada satu titik di mana yang terpenting itu bukan berkat Tuhannya. Karena bisa saja ada berkat, kebaikan, kelimpahan, tapi tidak ada Tuhan di situ. Celakalah kita ketika kita mengalami keberhasilan dalam segala hal, tetapi tidak ada Tuhan di situ. Sebaliknya, mungkin kita bisa mengalami pergumulan yang berat, seperti yang dialami pemazmur, tapi ada Tuhan di situ dan Tuhan yang memegang kita. Maka pemazmur mengatakan, tidak ada lain ya Tuhan, kecuali Engkau yang kuingini di bumi. Saudara, pemazmur melihat bahwa Tuhan ada bersama kita. Tuhan itu lebih penting daripada berkat Tuhan. Saudara, maka kalau kita lihat di dalam ayat yang terakhir, kemudian pemazmur menyimpulkan begini. Tetapi aku, dalam bahasa Indonesianya ya, coba tak bacain dulu dalam bahasa Indonesianya. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku suka dekat pada Allah. Tapi dalam bahasa Inggrisnya ada terjemah yang menulis, it is good to be near God. Nah, ini pemakaian good-nya ini sama dengan ayat yang pertama. Di mana betul God is good. Kalau Tuhan itu baik, dan tidak ada yang lebih penting dalam dunia ini selain Tuhan sendiri. Karena Tuhan itu baik. Maka apa yang paling utama yang bisa kita lakukan? Yaitu mendekat kepada Tuhan. Karena itulah yang terpenting. Yaitu Tuhan sendiri. Dan Tuhan itu baik. Maka dekat-dekat sama Tuhan. Ini satu kesimpulan yang indah sekali bahwa adalah baik untuk selalu dekat dengan Tuhan. Maka kemudian pemazmur kalimat berikutnya adalah, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Sovereign Lord my refuge. Ini refugee, pengungsi begitu ya. Ini menunjuk kepada kata yang menggambarkan pengungsian. Kalau kita lihat pengungsi dari Afghanistan, dari Rohingya, datang ke beberapa negara, dia tidak punya tempat, dia ditolak, pekerjaan juga enggak jelas, makan juga seadanya, masa depan anaknya enggak tahu bagaimana, pendidikan juga enggak jelas. Saudara, betul-betul kondisi yang tidak jelas dan bisa saja oleh karena keputusan kebijakan pemerintah dalam hal tertentu dia bisa diusir lagi keluar dari situ. Saudara, tidak ada hal yang jelas. Tapi pemazmur melihat, betul Tuhan. Hidup ini tidak ada yang bisa jadi garansi. Kecuali Tuhan sendiri. Sovereign Lord. Allah yang berdaulat. Berdaulat itu artinya dia bisa menentukan apa yang dia mau. Itu berdaulat. Tapi bukan hanya dia bisa menentukan yang dia mau. Tapi dia bisa melakukan seperti yang dia mau. Ini penting. Maka dia memberikan diri, Tuhanlah tempat perlindunganku. Artinya tempat perlindunganku bukan uang. Tempat perlindunganku bukan ketika aku sehat, baru aku merasa aman, uangku banyak baru merasa aman. Tapi tempat perlindunganku adalah
Tuhan sendiri. Karena dekat dengan Tuhan itu baik, sebab Tuhan itu baik. Aduh, saudara, indah ya Mazmur ini. Saya tidak tahu hari ini apa yang sedang kita alami dalam hidup kita. Kita merasa tidak diperlakukan adil oleh Tuhan. Kita kecewa oleh karena ada sakit tertentu. Kita kecewa karena masalah pekerjaan, masalah keluarga yang sedang kita alami. Pemazmur ajak kita, ayo dekat dengan Tuhan. Apa itu dekat dengan Tuhan? Sudah pada penulis bernama Eugene Peterson, dia seorang penulis juga sama tadi, penulis buku-buku rohani yang menolong kita untuk bagaimana kita mengenal karakter Tuhan dan kita bertumbuh dalam Tuhan. Terus kemudian ada satu lagi Henry Nouwen, ini juga penulis terkenal. Nah, saya coba adaptasi dari tulisan dari dua orang ini ya, tentang apa itu dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan itu berarti menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. Kita katakan, Tuhan, aku gak tahu kenapa ini terjadi. Tuhan, aku serahkan hidupku sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan yang pegang. Tuhan, aku tidak tahu masa depanku seperti apa. Tapi aku taruh kepada Tuhan. Tuhan yang pegang. Surah itu artinya mempercayai Dia. Menyerahkan seluruh hidup kita. Tuhan yang pegang. Dan ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Maka kita belajar untuk terbuka mendengar suara Tuhan dalam keheningan hati kita. Bukan suara audible. Ya, tapi suara dari Alkitab yang kita baca. Ketika kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberikan kesan-kesan mendalam terhadap sesuatu ayat di dalam hati kita yang mana itu meneguhkan kita. Di dalam keheningan, ketidaktahuan, di dalam kebingungan kita. Kita belajar mendengar suara Tuhan. Dan kita membiarkan Dia untuk memimpin setiap langkah kita. Ketika Tuhan berfirman kepada kita, memberi kesan tertentu dalam hati kita, kita melangkah saja taat kepada Tuhan. Kita melangkah saja taat kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang akan tunjukkan jalan berikutnya. Saudara, adalah baik dekat dengan Tuhan. Dan menjadikan Dia tempat pelindungan kita. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan, anak kalimat terakhir, supaya aku dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saudara, Tuhan izinkan kita mengalami semua masalah hari ini. Yang mungkin bisa tidak terselesaikan sampai akhir hidup kita. Seperti Paulus juga alami begitu. Tapi masalah kita itu mengajarkan sesuatu tentang perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Dan apa yang kita pelajari dari Tuhan. Sudah seharusnya kita ceritakan juga kepada orang lain. Supaya orang lain juga mengenal Tuhan. Kepada anak cucu kita. Kegagalan kita. Kesulitan kita. Kita ceritakan dan kita ceritakan juga bagaimana tangan Tuhan. Perbuatan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Supaya anak cucu kita bisa melihat. Bahwa walaupun dalam keadaan begitu. Ada tangan Tuhan bersama dengan kita. Sudah saya tekankan. Sejak berapa tahun yang lalu anak saya masih agak kecil. Terus saya tekankan bahwa yang penting dalam hidup ini kamu sama Tuhan. Papi mami suatu waktu akan meninggal. Tapi yang penting kamu sama Tuhan. Kamu memutuskan apapun. Untuk kuliah, untuk nanti teman hidup. Tanya Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Surah itu modal paling utama. Warisan terpenting yang kita bisa berikan kepada anak cucu kita adalah warisan untuk dia berjalan bersama Tuhan. Sebagai kesimpulan, kita melihat pemahaman iman dari pemazmur, kemudian pergumulan imannya. Kok begitu sih Tuhan? Dengan temanya tadi ya, kok begitu sih Tuhan? Tetapi ketika kok begitu sih Tuhan membukakan bahwa ada sesuatu yang indah, yaitu berjalan bersama aku.